Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Fani Damayanti. Saya mahasiswa UINSI Samarinda, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi adanya video ini untuk memenuhi tugas literasi informasi perpustakaan, yang mana mata kuliah ini diempu oleh Ibu Asriani Esos MSI. Jadi di sini kita akan membahas mengenai model-model literasi informasi. Tapi sebelum kita memasuki model-model literasi informasi, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu dulu dong mengenai pengertian literasi informasi. Gimana kalau kita masuk ke segmen Kepoin Yuk? Literasi informasi menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Karena masyarakat sekarang dihadapkan dengan berbagai macam informasi yang bisa didapatkan dengan sangat mudah. Bicara tentang literasi informasi, pasti yang terlintas di pikiran kita ialah hanya sekedar membaca buku. Padahal, literasi bukan sekedar itu. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, kini semakin dipermudah dengan munculnya berbagai media cetak maupun media elektronik. Dengan adanya media cetak, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari buku, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Akan tetapi, saat ini keberadaan media cetak perlahan sudah mulai tersisihkan oleh perangkat elektronik. Karena sekarang, era digital semakin berkembangnya teknologi informasi di segala bidang yang berpengaruh terhadap perilaku pencarian informasi masyarakat. Dari media elektronik, masyarakat bisa memperoleh informasi melalui media televisi, radio, hingga perangkat gawai yang hampir setiap hari kita genggam. Harus kita akui, pemenuhan kebutuhan informasi di masa sekarang lebih banyak dilakukan melalui media elektronik, khususnya gawai yang bisa kita akses lewat media sosial. Lalu apa sih pengertian literasi informasi? Jadi, literasi informasi adalah suatu kemampuan untuk menemukan dan menggunakan informasi dalam kehidupan agar mengetahui kapan dan mengapa ia memerlukan informasi, di mana mencarinya, serta mengetahuinya. Gimana teman-teman? Itu tadi pengertian mengenai literasi informasi. Jadi, pada intinya, literasi informasi adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan informasi. Dari literasi itu ternyata banyak banget model-modelnya. Nah, model literasi informasi digunakan untuk mengetahui dan mengukur literasi informasi pada seseorang. Ada beberapa model literasi informasi yang sering digunakan di perguruan tinggi. Di antaranya ialah ada The Big Six, The Seven Pillars, and The Empowering Act. Tapi dari sekian banyak literasi itu, di sini saya bakal bahas fokus pada satu model, yakni model The Seven Pillars. Apa itu model The Seven Pillars? Yuk kita bahas apa sih itu model The Seven Pillars. Jadi, model The Seven Pillars ini adalah model konseptual yang dibuat dan dikembangkan oleh Standing Conference of National and University Libraries, pertama kali keluar pada tahun 1999. The Seven Pillars adalah suatu model yang berisikan 7 langkah per peningkatan, mulai dari keterampilan kemelikan informasi dasar melalui cara yang lebih canggih serta menggunakan informasi. Nah, model The Seven Pillars ini terdiri dari 7 pilar, di mana setiap pilar dari The Seven Pillars menggambarkan sebuah rangkaian pernyataan yang berhubungan dengan kesatuan keterampilan atau kompetensi dan kesatuan sikap atau pemahaman. Jadi apa aja sih 7 pilar dari The Seven Pillars? Nah, yuk kita bahas mengenai 7 konsep literasi informasi dari The Seven Pillars. Yang pertama ada identifikasi atau bahasa Inggrisnya identify. Jadi, identify merupakan proses di mana seseorang menyadari minimnya pengetahuan yang dimiliki, mengidentifikasi pencarian topik, merumuskan pertanyaan, dan mengidentifikasinya menggunakan terminologi yang sederhana, mengartikulasi pengetahuan terkini tentang topik tersebut. Pilar yang kedua, ruang lingkup atau scope. Jadi, ruang lingkup merupakan proses di mana seseorang menyadari apa yang tidak diketahui untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi. Nah, mengidentifikasi jenis informasi yang cocok dengan kebutuhan, mengidentifikasi ketersediaan alat pencarian informasi seperti
sumber spesifik baik general dan subjek khusus dengan adanya perbedaan level. Jadi pada intinya, standar literasi informasi pada pilar yang kedua ini, yang ruang lingkup ini merupakan kemampuan seseorang untuk menilai pengetahuannya saat itu dengan mengidentifikasi kesenjangan. Nah, memasuki pilar yang ketiga, yakni perencanaan atau bahasa Inggrisnya plan. Jadi, perencanaan merupakan proses di mana seseorang untuk mempelajari lingkup pertanyaan pencarian dan dengan bahasa yang sesuai, mengidentifikasi strategi pencarian dengan kata kunci dan konsep yang sesuai, mengidentifikasi dan menetapkan batasan. Pada intinya, standar literasi informasi pada pilar ini merupakan kemampuan seseorang untuk menyusun strategi untuk mencari informasi dan juga data. Nah, pilar yang keempat, pengumpulan atau gather. Pengumpulan merupakan proses di mana seseorang menggunakan berbagai alat temu balik dan sumber daya secara efektif, membangun pencarian kompleks yang tepat untuk sumber daya digital dan juga sumber daya cetak yang berbeda, mengakses informasi full text menggunakan teknik pencarian yang tepat untuk mengumpulkan data yang baru. Dalam pengumpulan informasi ini harus tetap up to date dengan data yang baru, terlibat dengan komunikasi untuk berbagai informasi, mengidentifikasi kapan kebutuhan informasi belum terpenuhi. Jadi, maksud pada pilar ini ialah literasi informasi yang merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menemukan dan Pilar yang kelima, evaluasi atau evaluate. Evaluasi merupakan proses di mana seseorang membedakan sumber daya informasi yang didapat, memilih materi yang cocok untuk topik yang dicari, menilai kualitas, akurasi, relevansi, bias, reputasi, dan kredibilitas sumber daya informasi yang ditemukan, menilai kredibilitas atau kualitas data yang dikumpulkan, membaca dengan kritis, mengidentifikasi konsep-konsep kunci serta argumen. Jadi pada intinya, pada pilar yang kelima ini, standar literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk dapat meninjau proses penelitian dan membandingkan serta mengevaluasi informasi dan juga data. Pilar yang keenam, mengelola atau manage. Mengelola merupakan proses di mana seseorang untuk bertanggung jawab untuk jujur pada segala aspek dalam menangani dan penyebaran informasi, butuh untuk mengadopsi metode yang tepat dalam menangani data yang ada, berperan dalam membantu orang lain untuk mencari dan manajemen informasi. Pada intinya, standar literasi informasi pada pilar ini merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengatur informasi secara profesional dan etis. Pilar yang terakhir, yang ketujuh, yakni penyajian atau bahasa Inggrisnya present. Penyajian merupakan proses di mana seseorang merangkum dokumen dan melaporkan secara tertulis atau verbal, memasukkan informasi baru ke dalam konteks pengetahuan yang ada, menganalisis dan menyajikan data dengan tepat, mensintesiskan dan menilai informasi baru dan kompleks dari berbagai sumber yang berbeda. Jadi, pada intinya standar literasi informasi pada pilar ini merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh, mempresentasikan, mensintesiskan informasi baru dan lama untuk menciptakan pengetahuan baru dan menyebarluaskan dalam berbagai cara. Gimana teman-teman? Sudah paham belum mengenai the 7 pillars atau 7 pilar tadi? Nah, biar makin paham, di sini aku bakal mempertegas lagi atau mengambil kesimpulan dari 7 pilar tadi. Apa aja sih? Jadi, pada intinya, the 7 pillars atau 7 pilar tadi, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan informasi. Yang kedua, mengetahui sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan. Yang ketiga, membangun strategi penelusuran informasi. Yang keempat, menentukan lokasi informasi dan mengakses informasi yang sesuai dengan topik. Yang kelima, membandingkan informasi yang diperoleh dengan informasi yang telah ada serta mengevaluasinya. Yang keenam, menerapkan serta mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang diperoleh kepada audiens. Yang ketujuh, terakhir membangun dan membuat sebuah pengetahuan baru dari informasi yang sudah diperoleh. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian dari saya mengenai model literasi informasi The 7 Pillars atau 7 Pillars.
Nah, dari model literasi itu sudah saya sampaikan dan semoga dapat dipahami oleh teman-teman dan juga dapat diterapkan dalam menggali literasi informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.